sebelum Pajajaran berjaya. Sebelum Sanjaya menorehkan sejarah. Ada seorang raja bijaksana yang meletakkan fondasi awal Tatar Sunda, dialah Prabu Wetikandayun. Siapa sebenarnya tokoh ini? Bagaimana ia memisahkan diri dari Tarumanagara, dan membentuk Galuh sebagai kerajaan yang mandiri? Inilah kisahnya, langsung dari naskah kuno Carita Parahyangan. Pada abad ke-7 Masehi, di sebuah kawasan yang subur dan kaya akan alam, berdirilah seorang tokoh agung bernama Prabu Wetikandayun. Ia adalah leluhur agung masyarakat Sunda, pendiri dari kerajaan Galuh, yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan besar di Tanah Priangan. Dalam Carita Parahyangan, Wetikandayun disebut sebagai sosok suci, yang bukan hanya menguasai dunia politik, tetapi juga dunia spiritual. Ia dianggap sebagai raja yang mendalami ajaran hidup, berpandangan luas, dan dekat dengan para resi. Ia berasal dari keturunan bangsawan Sunda yang memiliki hubungan dengan dua kekuatan besar sebelumnya, Salakanagara dan Tarumanagara. Namun di masa kekuasaan Tarumanagara mulai melemah setelah dipimpin raja terakhirnya, Linggawarman, Wetikandayun melihat peluang. Dengan kebijakan dan kecerdasannya, ia menggunakan strategi perkawinan politik. Ia menikahkan putranya, Mandiminyak, dengan putri Raja Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Langkah ini memperkuat aliansi dan menghindari peperangan. Dari sinilah kemudian lahir dua kerajaan yang berdampingan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Prabu Wetikandayun memusatkan pemerintahannya di Medan Kahyangan, yang diyakini berada di sekitar Ciamis saat ini. Di bawah kepemimpinannya, Galuh menjadi kerajaan yang kuat. Bukan karena militer atau perang, tetapi karena tatanan spiritual dan sosial yang selaras. Ia menanamkan nilai-nilai adat Sunda Wiwitan, menjaga hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Ia dihormati sebagai raja yang adil, sederhana, namun berwibawa. Ia lebih banyak bertapa dan berdiskusi dengan resi ketimbang menunjukkan kekuasaan dengan senjata. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi seorang guru kehidupan bagi rakyatnya. Hari ini, nama Prabu Wetikandayun tak hanya tercatat dalam naskah kuno, tapi juga hidup dalam budaya dan sejarah masyarakat Sunda. Ia adalah pelopor, penjaga nilai leluhur, dan pendiri tatanan kerajaan yang diwariskan hingga ke generasi Sanjaya. Dari Galuh, sejarah Sunda dimulai. Dan dari Wetikandayun, kebijaksanaan Sunda diturunkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah Nusantara lainnya.